Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI dimanapun Anda semua berada, pastikan selalu semangat, antusias, dan penuh energi untuk meraih hal-hal terbaik dalam hidup ini dan memberikan kontribusi terbaik bagi peradaban. Rekan-rekan sekalian, para pemenang, para orang-orang yang ingin menjemput nilai-nilai kebaikan, salah satu yang penting dalam dunia bisnis adalah rekrutmen. Ini poin besar. Dan masih dalam program Friday on Fire, pada edisi kali ini saya ingin berbagi semangat dan berbagi edukasi dan berbagi pengalaman tentunya tentang bagaimana cara yang terbaik dan tepat untuk kemudian mempresentasikan HN ini kepada banyak orang. Karena banyak yang bertanya, Pak Firly, Bang, gimana cara presentasi yang terbaik? Tentu banyak top leader di HNI yang insya Allah juga sangat terbaik dalam melakukan presentasi, dalam memperkenalkan HNI dengan berbagai peluang bisnis dan juga produk-produk terbaiknya. Pada kesempatan ini saya coba menjelaskan dari sisi saya dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Pertama, teman-teman sekalian, biasa saya ketika mempresentasikan, baik dalam sisi personal approaching, pendekatan secara personal, maupun ketika presentasi secara komunal, misalkan di tengah sebuah acara atau saya diundang untuk mengisi sebuah kegiatan untuk presentasi HNI di tengah-tengah tersebut atau dalam banyak kesempatan. Maka satu hal yang penting buat teman-teman pahami, yang kita sedang lakukan apa sih kawan-kawan sekalian? Bisnis. Dan yang teman-teman ingin sedang perkenalkan apa? Teman-teman ingin memperkenalkan bisnis. Maka pastikan itu declare, jelas, clean and clear, bahwa mereka memahami yang sedang kita presentasikan ini bukan cuma sekedar sebuah produk, tapi kita sedang mempresentasikan sebuah business opportunity kepada mereka, sebuah peluang bisnis. Ini yang penting, sebab kita bukan seorang sales, kita bukan sedang menjual produk, kita sedang menjual sebuah ide besar, kita sedang menjual sebuah peluang, kita menawarkan sebuah kerjasama bersama, sukses bersama dengan mereka. Jadi ini yang harus clear. Nah, sekarang kita mulai. Misalkan saya diundang di sebuah acara, anggaplah misalkan arisan oleh Bu Aminah lah. Kita ambil saja satu contoh nama Bu Aminah. Bu Aminah ini memperkenalkan saya. Maka ini salah satu teknik edukasi dalam melakukan edifikasi kepada mentor kita yang mungkin diminta untuk presentasi. Bu Aminah ketika mempresentasikan saya, mohon maaf, Bu Aminah ketika mengedifikasi saya, mengenalkan saya kepada rekan-rekannya, karena saya tidak dikenal. Saya adalah orang yang tidak dikenal oleh mereka. Yang dikenal itu adalah Bu Aminah. Maka Bu Aminah harus memperkenalkan. Bagaimana cara perkenalkan? Kira-kira beginilah. Anggaplah saya Bu Aminahnya ya. Saya bilang perkenalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, para tetangga di warga perumahan komplek Amanah gitu. Hari ini kita kedatangan tamu namanya Pak Firly. Ini rekan bisnis saya. Begitu. Jangan bilang leader. Perkenalkan ini leader bisnis saya. Salah gitu. Orang langsung curiga duluan. Jangan-jangan nih MLM, emang benar ya. Tapi kan persepsinya udah negatif duluan. Maka kenalkan bahwa saya perkenalkan ini Pak Firly, rekan bisnis saya. Atau boleh juga dibilang ini rekan bisnis saya, ini mentor bisnis saya yang hari ini kami punya bisnis bareng-bareng. Jadi Bu Aminah ketika memperkenalkan saya dalam komunitas arisan di perumahan tersebut, dia sedang memperkenalkan bahwa ini ada rekan bisnisnya atau ada mentor bisnisnya yang hari ini saya sedang bisnis bareng loh sama dia. Dan dia ingin memperkenalkan bisnis yang sedang kami jalani bareng-bareng. Ini penting ketika sedang memperkenalkan kepada halayak yang umumnya mereka belum kenal kita. Silakan Pak Firly, kita coba dipresentasikan apa sih kita sedang bangun bisnis apa nih? Karena Pak Firly ini yang lebih duluan, lebih senior, dan saya banyak belajar sama beliau. Jadi insya Allah beliau akan memperkenalkan lebih dalam kepada teman-teman bisnis yang sedang kami jalani berdua. Nah penting ya, jadi menyampaikan sedang itu. Bahkan saya biasa menekankan dengan konsep bisnis keluarga yang sedang kami jalani bersama. Maka saya akan menyambut edifikasi dari Bu Aminah tadi dengan bahasa, terima kasih Bu Aminah atas kesempatan dan waktunya hari ini bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, dengan para ibu-ibu di perumahan Komplek Amanah. Dan Alhamdulillah memang hari ini saya punya bisnis keluarga bareng bersama keluarganya Bu Aminah. Dan buat saya sendiri memang sudah berjalan sekian lama, misalkan begitu ya, menyampaikan. Dan izinkan saya dalam waktu beberapa menit ke depan untuk menjelaskan apa sih bisnis yang hari ini sedang kami jalani. Jadi framing di awalnya sudah menyebutkan bahwa ini bisnis keluarga. Dan mereka udah tahu, oh berarti Anda sedang mau presentasi bisnis, bukan cuma sekedar presentasi produk. Ini yang penting gitu, supaya dia tahu, oh ini yang sedang diperkenalkan adalah bisnis. Memang pasti ada produknya dong, namanya juga bisnis ada produknya ya, produk atau jasa ya. Kebetulan kita bisnisnya adalah produk, menawarkan produk. Nah, apa yang kita jelasin Bapak Ibu sekalian?
kami punya bisnis namanya HNI. Langsung disebutin ya, declare di awal langsung. Namanya HNI, Halal Network Internasional, sebuah perusahaan bisnis muslim syariah yang dimiliki oleh muslim asli Indonesia dan hari ini berkembang di pemberdayaan potensi keluarga. Jadi HNI ini, Halal Network Internasional ini, kalau diwakili oleh satu kata, itu kita sebut dengan satu wakil katanya adalah pemberdayaan. Satu kata yang menjadi keyword dari HNI adalah pemberdayaan. Apa yang diberdayakan? Potensi keluarga. Jadi yang menarik ketika saya bergabung dalam bisnis ini, dan jika ayahanda dan bunda sekalian berkenan bisa gabung bareng-bareng, bisnis bareng-bareng, yang menarik adalah yang kita bangun adalah pemberdayaan potensi keluarga. Salah satu di antara potensi keluarga tersebut yang kita bangun ada dua utamanya, yaitu potensi kesehatan dan potensi ekonomi. Saya langsung jelasin, ada dua potensi kesehatan dan ekonomi. Kalau saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini salah satu pertanyaan yang sering saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu pilih mana? Pilih sehat atau pilih kaya? Saya akan bertanya seperti itu. Kira-kira jawabannya apa? Pilih sehat atau pilih kaya? Kalau teman-teman ditanya begitu, jawabannya apa? Sehat atau kaya? Ya pasti orang menjawab sehat. Tapi ada yang mengatakan, ya sehat dan kaya Pak Firly gitu ya. Itu tentu bukan pertanyaan ya. Tapi itu pertanyaan menarik, pertanyaan yang tidak diduga oleh banyak orang. Sehat atau kaya? Oh yes, kalau Anda mengatakan sehat dan kaya, berarti Anda cocok untuk masuk di bisnis ini. Kalimat pertanyaan yang sifatnya memancing dan membuat mereka mungkin punya interest tertentu terhadap apa yang mau kita presentasikan berikutnya. Apa nih maksudnya nih, pilih sehat dan kaya nih? Nah, salah satu pertanyaan berikutnya adalah, siapakah orang paling sehat sedunia yang sejak dari lahir sampai meninggal hampir nggak pernah sakit dalam seumur hidupnya? Mungkin ada yang nyebut bapaknya, ada yang nyebut kakeknya, atau mungkin ada yang nyebut nggak ada Pak orang macam itu. Atau mungkin ada juga yang menyebutkan dengan benar, ada Pak, namanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya betul, Nabi kita adalah Nabi yang sejak dari lahir sampai meninggal hampir nggak pernah sakit dalam seumur hidupnya, kecuali dalam catatan sejarah hanya 2 kali, saat dia masih hidup dan saat menjelang meninggal. So, kalau hari ini teman-teman ingin menjadi orang yang sehat sekeluarga, saya tidak mengatakan diri saya adalah orang yang paling sehat, rujuknya, refernya adalah Rasulullah SAW. Maka ketika kita kepingin sehat sekeluarga, orang yang paling tepat untuk dirujuk, direferensikan, yang menjadi teladan, jadi contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Clear di situ. Maka apa sih bisnis yang hari ini sedang kami jalani? Kami bisnis, yaitu bisnis yang mengeluarkan produk-produk kesehatan keluarga berbasis konsep sunnah Nabi. Produknya kami pakai sehari-hari, dan ini menjadi sebuah peluang bisnis yang bisa digunakan, yang bisa dijalankan oleh banyak orang. Contoh sederhana, Rasulullah setiap hari pakai apa? Oh, Rasulullah tiap bangun tidur siwak, sikat gigi, siwak. Menariknya di HNI, potensi keluarga, potensi kesehatan keluarga itu dibangun dengan kombinasi produk di mana menggabungkan antara kebaikan sunnah Nabi dan kebaikan tradisi herbal lokal, khususnya di Nusantara. Jadi apa yang biasa terbaik Rasulullah pakai dan apa yang biasanya dipakai secara tradisi di masyarakat kita dikawinkan, di mix matchkan menjadi sebuah produk, dan itulah produk kami, bisnis kami. Contohnya nih Bapak Ibu sekalian, Rasulullah biasa pakai siwak, tentunya untuk sikat gigi. Kita punya tradisi mirip seperti siwak, yaitu sirih. Semua orang Indonesia, bahkan di luar negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, tahu, biasa, ngerti bahwa mereka, nenek moyang mereka pakai sirih. Semua orang Indonesia boleh tahu juga bahwa yang biasa pakai sirih dari muda sampai tua, hampir praktis giginya nggak pernah rusak, kuat, bahkan sampai meninggal aja masih giginya utuh kadang-kadang. Menariknya, kita punya produk yang menggabungkan kedua hal tersebut. Biasanya saya suka bertanya berikutnya, siapa di antara Bapak Ibu sini yang terakhir pakai siwak? Biasanya sedikit yang menyebutkan. Siapa yang terakhir pakai sirih? Siapa di sini yang pernah pakai sirih? Wah, lebih ketawa lagi. Mana ada lagi Pak orang pakai sirih? Saya biasanya akan mengatakan, wah Bapak Ibu kalah sama anak saya. Anak saya dari usia setahun, setiap pagi dan malam itu selalu pakai siwak dan sirih, pagi dan malam. Tentu mungkin mereka bingung kalau belum lihat produknya. Gimana caranya anak usia setahun pakai siwak dan sirih? Baru kita keluarin produknya, pasta giginya. Nah, ini pasta giginya. Dia mengandung siwak, sirih, dan daun mint. Dia mengkombinasi antara dua kebaikan sunnah, dua kebaikan herba, yaitu herba sunnah yang biasa Rasulullah pakai menggunakan siwak, dan juga sirih yang biasa menjadi tradisi herba lokal Nusantara. Produknya saya pakai tiap hari, anak saya pakai tiap hari. Produknya kualitasnya premium dan sangat baik untuk digunakan sekeluarga dari yang usia setahun ke atas hingga dewasa. Nah, ini salah satu produk menarik yang bisa menjadi bagian dari presentasi utama ketika kita memulai presentasi. Siwak. Oke, lanjut. Rasulullah biasa pakai apa lagi selain pakai siwak? Ya, pakai siwak.
Oh, ternyata Rasulullah biasa pakai madu. Bapak Ibu suka madu? Nah, semua bilang suka madu. Bapak Ibu suka madu? Suka. Madu enak nggak? Enak gitu ya. Nah, ini salah satu yang menarik, madu. Kita di HNI punya banyak madu. Tapi kalau lagi presentasi, teman-teman sekalian, salah satu teknik presentasi dalam dunia networking itu harus menggunakan produk unique selling. Produk yang punya nilai jual unik. Madu bukan unik, madu itu produk generik. Karena ketika teman-teman menggunakan madu sebagai media presentasi, kecuali memang nggak bawa produk yang lain ya, teman-teman hanya bawa madu ya, apa boleh buat, ceritain madunya. Tapi kalau masih bisa, pastikan teman-teman membawa produk unik. Salah satu contohnya adalah sabun madu. Saya biasa menjelaskan, cara menjelaskan saya biasanya, salah satu yang bisa Rasulullah pakai madu. Alhamdulillah di HNI punya banyak madu. Tapi hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian kepada satu produk yang terbaik di mana Bapak Ibu sekalian bisa mandi madu setiap hari. Nah, itu kira-kira begitu. Bisa mandi madu setiap hari. Produknya terbuat dari madu, sabunnya terbuat dari madu dengan hampir sebagian besar unsur penyusunnya adalah madu dan ini sangat bagus. Produk berkualitas, tanpa deterjen, mirip seperti pasta gigi tadi juga tanpa deterjen. Jadi kalau Bapak Ibu sikat gigi nggak ada buihnya, nggak ada busanya. Dan kalau sabunan ini juga sangat sedikit sekali, sangat minim sekali busanya. Ini salah satu contoh produk berkualitas. Dan bisa dipakai dari mulai bayi baru lahir. Jadi biasanya kan bayi baru lahir pasti mandi ya, ada mandinya. Daripada pakai sabun yang lain, sabun madu di HNI bisa menjadi solusi alternatif terbaik, halal, sehat, dan mudah-mudahan terhitung sebagai bagian dari pahala sunnah. Nah, ini contoh sederhana menggunakan sabun madu. Kita punya beberapa jenis sabun, kita perkenalkan juga boleh. Jadi kita ada sabun madu terbuat dari madu, sangat bagus buat kulit yang kategori kering karena dia moisturizingnya tinggi, pelembabnya tinggi. Ada juga sabun yang terbuat dari namanya propolis. Nah, ini salah satu produk terbaik di HNI juga. Kandungannya sebagian besarnya adalah propolis dan sangat cocok buat kategori kulit berminyak karena moisturizingnya rendah. Sehingga sangat baik untuk digunakan oleh teman-teman yang kulitnya berminyak. Tentu kalau bayi bagusnya pakai sabun madu ya. Salah satu diantaranya adalah sabun kolagen. Ini Natural Marine Collagen. Karena kolagen ada dua jenis, ada kolagen darat, ada kolagen laut. Ini salah satu produk terbaik, dia mengandung zaitun, ada kuncian bunga di sana, ada sari bunga, wangi bunga yang asli. Dan salah satu saya biasanya memberikan kesempatan kepada para ibu-ibu terutama untuk membaui, menciumi wanginya sabun kolagen ini. Diberiin aja, suruh muter. Ini salah satu yang sederhana, menarik, elegan, tapi sangat powerful. Nabi biasa pakai madu, kita cerita madu dari sisi sabun. Berikutnya Nabi biasa pakai apa lagi? Nabi biasa pakai zaitun. Kita di HNI punya zaitun, tapi hari ini saya mau jelaskan sisi minyak herba sinergi, yaitu menggabungkan antara dua kebaikan. Rasulullah biasa pakai zaitun, kita punya tradisi mirip pakai minyak kelapa murni. Orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah kletik kalau saya nggak salah. Dikawinkan, ditambah dengan ratusan herba bermanfaat, jadilah namanya minyak herba sinergi. Salah satu produk terbaik di HNI yang boleh dibilang namanya minyak ajaib. Dia masuk kategori namanya minyak P3K atau obat P3K. Karena digunakan untuk berbagai macam keperluan yang kategorinya adalah P3K. Pertolongan pertama, first aid. Minyak herba sinergi buat luka kecil, luka besar, luka berdarah, ya. Kemudian luka bakar, sangat baik, recommended banget. Buat wasir, ambeien, ya, buat anak demam, buat bayi sebelum jemur pagi itu diolesin dulu ya pakai minyak herba sinergi. Sangat bagus banget. Bisa juga recommended buat berbagai macam kebutuhan darurat, gigitan serangga misalkan ya, ruam-ruam, gatal-gatal, sangat baik. Dan anak saya semua hampir menggunakan, boleh dibilang sangat menggunakan MHS, terutama kalau terluka ya, jatuh, karena banyak anak laki-laki saya main bola jatuh luka, automatically mereka langsung pakai minyak herba sinergi tanpa disuruh. Karena biasanya kalau pakai obat yang lain, biasanya perih kalau kita luka ya. Menariknya kalau pakai minyak herba sinergi, dia cenderung lebih sejuk karena dia menggunakan herba sejuk. Salah satu produk terbaik yang ada di HNI adalah minyak herba sinergi, dan teman-teman boleh banyak cerita di sini. Dan mereka akan sangat senang untuk dengerin cerita ini, tapi yang menarik, mereka tahu bahwa ini adalah bisnis. Sebab apa? Sebab tadi kawan-kawan sudah melakukan framing di awal bahwa ini adalah bisnis, sebuah peluang bisnis yang sedang ditawarin. Minyak herba sinergi. Rasulullah biasa pakai siwak, Rasulullah biasa pakai madu, Rasulullah biasa pakai zaitun, Rasulullah juga biasa pakai kurma, misalkan ya, pakai kurma, pakai habas sauda. Nah, kita ada kurma juga, kita punya sari kurma, punya kurma sirup, kita juga punya habatus sauda dengan berbagai jenis variannya. Tapi hari ini saya mau cerita sama Bapak Ibu sekalian bahwa kita juga punya satu produk yang mengkombinasi semua produk sunnah.
ada madu, kurma, zaitun, habas sauda. Ya, madu, kurma, zaitun, habas sauda ditambah 19 ekstrak buah dan sayur. Ada blackberry, blueberry, bilberry, strawberry, kurkuma, buah plum, kulit buah manggis. Nggak usah dihafal karena ada di sini. Nggak dibaca aja. Namanya Extra Food, satu produk terbaik yang boleh saya klaim 99.99%, 99,99% anak-anak di seluruh dunia mungkin insya Allah cenderung suka dengan Extra Food. Ada mungkin anak yang nggak suka pakai madu, nggak suka pakai kurma, nggak suka minum zaitun, apalagi nggak suka minum habas sauda. Tapi boleh dibilang insya Allah bismillah hampir nggak ada anak yang nggak suka minum Extra Food karena rasanya ada rasa buah. Bedanya buahnya bukan perisa, buahnya ekstrak buah murni dikombinasi dengan herba sunnah menarik. Extra Food, bapaknya minum, ibunya minum, kakaknya minum, neneknya minum, adiknya minum, satu keluarga minum semua. Menarik, baik sehat maupun sakit, bisa disuguhkan panas, bisa disuguhkan dingin, bisa jadi selai buat roti makan pagi, buat campuran ice cream, diminum saat lagi sehat maupun di saat lagi sakit. Menarik, ceritain aja konsepnya produk top, not product knowledge ketika lagi presentasi loh ya. Kalau pembinaan perkaya product knowledge, it's okay. Tapi ketika lagi presentasi, perbanyak produk top. Cerita-cerita tentang produk, simple, pengalaman, tapi membuat mereka tertarik. Menarik. Setelah teman-teman cerita, kurang lebih 2 atau 3 produk boleh ambil samplingnya di antara produk-produk tapi prinsipnya harus produk unik. Bisa harus produk unik. Produk unik itu adalah produk yang susah dicari pembandingnya di tempat lain. Gitu namanya unique product. Itulah kekuatan networking di situ sebetulnya. Ketika teman-teman sudah cerita, teman-teman cerita, jangan lupa gunakan kata-kata kunci. Apa kata-kata kuncinya? Saya juga pakai. Sebab yang membuat orang tertarik ketika Bapak Ibu presentasi bukan karena presentasi Bapak Ibu bagus, hebat, cara ngomongnya lancar, bukan karena tools marketing, brosurnya oke, katalog produknya oke, bukan juga. Yang membuat orang-orang percaya sama Bapak Ibu sekalian karena saya juga pakai, Anda juga pakai. Nah, ini hal penting ketika Bapak Ibu sedang presentasi. Di akhir sesi presentasi tentang produk, Bapak Ibu jangan lupa ceritakan, Bapak Ibu sekalian, ini contoh produk yang ada dalam bisnis kami. Sebutkan lagi, ini dalam bisnis kami. Dan menariknya, kita nggak cuma sekedar punya potensi untuk terberdayakan potensi kesehatannya, kita punya peluang yang dimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan tambahan penghasilan bersama HNI. Peluang pemberdayaan potensi ekonomi, apapun profesi dan latar belakang Bapak Ibu sekalian. Dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah, konsepnya hijrah produk, ganti produk yang ada di rumah dengan produk yang lebih dijamin halal, milik muslim, berbasis sunnah dengan kualitas yang oke dan harga yang murah, tapi di sisi lain punya potensi peluang tambahan penghasilan, bahkan one time dikerjakan dengan serius, insya Allah bisa jadi penghasilan utama. Bahkan sederhananya saya sering mengatakan bisnis ini dikerjain iseng aja menghasilkan, bisnis menarik. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu boleh bikin kartu diskonnya juga, buat kartu diskonnya juga. Nah, ini salah satu edukasi penting ketika menyebutkan, jangan menyebutkan kartu member karena akadnya bukan member, akadnya adalah agent. Karena akadnya adalah agent, sebagai harga agen dapat harga diskon. Kita menyebutkan dengan Bapak Ibu semua bisa beli dengan bisa buat kartu diskon. Syarat bikin kartu diskon murah banget. Ya, murah banget. Di kontennya berapa bikin kartu diskonnya ini? Murah banget jawabannya ya. Hanya 10.000 atau 30.000 atau boleh juga 20.000. 10.000 paling murah, visible buat siapapun, dan berlaku selama bumi masih ada dan selama perusahaan masih berdiri. Di antara Bapak Ibu juga kalau ada yang mau jadi halal marknya juga boleh, langsung tawarkan juga di satu sesi kesempatan. Itulah kira-kira sekelumit sederhananya Bapak Ibu sekalian ketika memperkenalkan. Jadi teman-teman sekalian, satu hal penting ketika teman-teman setelah mempresentasikan tentang produk, pastikan teman-teman tetap ulangi berulang-ulang bahwa ini adalah produk-produk dalam bisnis kami. Ini hanya sampel aja Bapak Ibu sekalian. Saat ini produk dalam bisnis kami kurang lebih ada 80 varian jenis kebutuhan produk harian sekeluarga sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu sampel. Dalam bisnis kami ada lebih kurang 80 varian produk terbaik berbasis konsep sunnah Nabi dan produk-produk herba terbaik dengan kualitas yang terbaik juga. Nah, pastikan teman-teman juga menawarkan, Bapak Ibu sekalian, pastikan punya kartu diskon di HNI. Caranya mudah, sederhana, dan sangat murah. Yaitu hanya mendaftar dengan 10.000 atau 30.000 rupiah atau diantaranya 20.000 rupiah. Kalau di Malaysia 4 ringgit atau 12 ringgit, ya, atau $1 dan $4. Sederhananya begitulah kira-kira. Maka tawarkan mereka untuk bikin kartu diskonnya. Ingat, bukan kartu member ya, tapi kartu diskon. Sebab akadnya adalah sebagai agent, dan agent itu artinya bisa beli dengan harga yang lebih murah, harga agen, harga diskon. Maka kita sebutnya namanya kartu diskon. Dan
Setiap orang bisa menjadi bagian dari pemilik kartu diskon dan masa berlakunya selama bumi masih ada dan selama perusahaan masih berdiri. Dan tawarkan juga, Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi halal mart. Itulah bisnis yang hari ini sedang saya jalani bersama keluarga, bersama Bu Aminah tadi ya kita jelasin. Dan kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu boleh coba produknya, bisa sekaligus menjadi bagian pemilik dari kartu diskon dan tidak ada kewajiban berbelanja setelah itu. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan peluang ini sebagai sebuah peluang bisnis tambahan, peluang penghasilan tambahan yang menarik dengan cara-cara yang sederhana, mudah, murah, sesuai syariah dengan produk-produk berbasis konsep sunnah Nabi. Kira-kira begitulah teman-teman sekalian terkait dengan profiling HNI, bagaimana cara mempresentasikan HNI. Kalau di resume ya, kalau di resume pertama teman-teman perkenalkan diri kawan-kawan satu dengan konsep edifikasi tadi, mengedifikasi bahwa hari ini saya punya bisnis keluarga bersama si tuan rumah atau bersama orang yang mereferensikan kawan-kawan untuk berbicara di tempat itu. Ingat, saya punya bisnis keluarga bersama siapa gitu ya, orang yang mereka kenal, yang menjadi referensi atau yang menjadi reference person dari acara pertemuan tersebut. Yang kedua, teman-teman perkenalkan apa itu bisnisnya teman-teman, yaitu namanya HNI, Halal Network International. Ini bisnis keluarga yang hari ini sudah saya jalani, dan kata kuncinya adalah pemberdayaan potensi keluarga. Ada dua sisi pemberdayaan potensi keluarga yang kita bangun, kesehatan dan ekonomi. Dan ini menjadi sebuah salah satu peluang untuk menjadi keluarga yang lebih sehat. Di sisi lain bisa menjadi peluang bisnis tambahan. Yang ketiga, teman-teman presentasikan produk sederhana aja, 2 atau 3 sampel produk dengan konsep produk talk, yaitu cerita-cerita produk dan bukan produk knowledge, tapi cerita-cerita produk ya. Ngomong-ngomong tentang pengalaman menggunakan produk, dan jangan lupa gunakan kata-kata kunci, saya juga pakai. Dan berikutnya, tips berikutnya adalah teman-teman pastikan wajahnya ceria, penuh semangat, antusias, dan kemudian closing statement. Apa closing statementnya? Bapak Ibu sekalian juga bisa mengembangkan ini jadi sebuah peluang bisnis tambahan dengan cara yang sederhana, dan bisa langsung sekaligus bikin kartu diskonnya, kasih tahu bagaimana cara bikin kartu diskonnya, dan tawarkan peluang menjadi halal martnya. Selebihnya bebas tanya jawab, dan pastikan teman-teman bangun mindset bahwa ini adalah bisnis yang menarik, bisnis yang mudah untuk ditawarkan karena Allah mengikuti prasangka setiap hambanya. Dan selalu gunakan cara-cara bagaimana presentasi efektif seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa dalam Quran. Ada doa presentasi. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikan saya dada yang lapang. Rabbi shrahli sadri, berikan saya dada yang lapang. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan mudahkan cara bicaraku sehingga mereka menjadi paham dengan apa yang aku bicarakan. Sehingga mudah-mudahan Allah memudahkan presentasi teman-teman dan diberikan orang-orang terbaik, tim-tim terbaik. Dan ingat, yang kita rekrut, target kita bukanlah omset. Kita bukan targetnya omset. Target kita adalah we are leader, so we focus to create leader. We are leader. Saya ini pemimpin, kami ini leader. Dan kerja-kerja kita adalah fokus untuk melahirkan leader, dan semangat kita adalah untuk merekrut mereka, menjadikan mereka sebagai leader terbaik di perusahaan ini. Jadi ketika teman-teman memprospek audiens, itu mindsetnya adalah bukan ini omset nih, nenek omset nih, dia beli omset, tapi ini calon leader saya nih, calon leader besar nih, leader besar saya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat penuh prestasi buat Anda semua dimanapun yang hari ini mengejar nilai-nilai kebaikan dan menjadi orang-orang kontributor terbaik dalam produktivitas penuh prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.